Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlindur Octavia, NPM 21012010-256 dari kelas M. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori matematika dan penerapannya dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama adalah teori model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti dari hitung, maka prinsip-prinsip dari hitung dapat digunakan untuk menganalisis variabel tersebut. Berpola seperti dari hitung maksudnya di sini adalah bahwa setiap variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Maka dari teori ini kita dapat menggunakan dua rumus. Yang pertama untuk mencari suku ke N dan untuk mencari jumlah suku. Untuk mencari suku ke N, rumus yang kita gunakan adalah S sama dengan A plus N-1 B, di mana A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Kemudian untuk mencari jumlah suku kita dapat menggunakan rumus Jn sama dengan N plus 2 dalam kurung A plus Sn. Contoh kasus, perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah per bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa jumlah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, dan berapakah buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Dari soal ini dapat diketahui A adalah 3.000, B-nya adalah 500, dan N adalah 5. Maka untuk mengetahui suku kelima atau genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus S5 sama dengan 3.000 plus 5 min 1 dikali 500. Hasilnya adalah 5.000. Kemudian untuk menghitung jumlah genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan kelima atau J5, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus J5 sama dengan 5 per 2 dikali 3.000 ditambah 5.000. Hasilnya adalah 20.000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 buah, sedangkan seluruh genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan kelima sebanyak 20.000 buah. Kemudian teori model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besar pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunga, ataupun sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Ada dua rumus yang digunakan. Untuk bunga sekali dalam setahun, rumusnya adalah Fn sama dengan P1 plus I pangkat N. Kemudian yang kedua, untuk bunga yang lebih dari sekali dalam satu tahun, rumusnya adalah Fn P1 I per M pangkat Nm, di mana Fn adalah nilai akhir setelah periode ke N, P nilai awal, I suku bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contoh kasus, seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh bunga yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap bulan, melainkan tiap semester, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan? Untuk kasus ini dapat diketahui P-nya adalah 5 juta, N-nya 3, dan I adalah 2% atau 0,02.
Maka untuk bunga sekali dalam setahun, rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Maka F3 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 3 sama dengan 5 juta dikali 1,061208, dan hasilnya adalah 5.306.040 rupiah. Jadi saat pelunasan setelah 3 tahun, nasabah tersebut harus mengembalikan uang sebanyak 5.306.040 rupiah. Kemudian seandainya bunga diperhitungkan tiap semester atau M sama dengan 2, maka rumus yang digunakan adalah Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat Mn. Maka F3 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,1,6. Kenapa 0,1? Karena 2% tadi adalah bunga per tahun. Jika diperhitungkan tiap semester 1 tahun ada 2 semester, maka 2% dibagi 2, yakni 1% atau 0,01, dan hasilnya adalah 5 juta dikali 1,06152, yakni 5.307.600 rupiah. Jadi jika bunga diperhitungkan tiap semester, maka jumlah yang harus dikembalikan menjadi lebih besar, yakni sebesar 5.307.600 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah teori model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematik, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. PT sama dengan PL dikali RT dikali R pangkat T-1, di mana R sama dengan 1 plus R, dengan keterangan PL adalah jumlah pada tahun pertama, PT jumlah pada tahun ke-T, R presentasi pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu atau tahun yang dituju. Contoh kasusnya, penduduk kota Seoul berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya adalah 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Seoul pada tahun 2006, dan jika mulai 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Dari soal ini dapat diketahui P1 adalah 1 juta, R 0,04, dan R adalah 1,04. Maka penduduk tahun 2006 atau P16 adalah 1 juta dikali 0,04 pangkat 15 sama dengan 1 juta dikali 1,808,00943, dan hasilnya adalah 1.894.3 jiwa. Kemudian untuk 11 tahun setelahnya dapat diketahui P1 adalah 1.894.300, R 0,025 karena pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, dan R 1,025. Maka penduduk kota Seoul 11 tahun kemudian atau P11 adalah 1.894.3 dikali 1,025 pangkat 10, dan hasilnya adalah 2.359 jiwa. Kemudian dalam materi fungsi linier bagian 1 terdapat teori keseimbangan pasar. Teori keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran.
Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, di mana QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Grafik di samping adalah contoh jika suatu pasar mencapai titik keseimbangan atau equilibrium. Contoh kasus, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Oleh karena itu, kita harus merubah persamaannya dulu. Untuk permintaan, persamaan dari P sama dengan 15 min Q kita rubah menjadi Q sama dengan 15 min P. Kemudian untuk fungsi penawaran dari persamaan P sama dengan 3 plus 0,5 Q dirubah menjadi Q sama dengan min 6 plus 2P. Dari persamaan ini kita dapat menghitung titik keseimbangannya. Yang pertama, untuk menghitung harga keseimbangan kita dapat memasukkan rumus QD sama dengan QS, yakni 15P sama dengan 15 min P sama dengan min 6 plus 2P sama dengan 21 sama dengan 3P, P adalah 7. Kemudian untuk mencari jumlah keseimbangan kita bisa memasukkannya ke dalam salah satu persamaan, yakni Q sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 7 sama dengan 8. Q adalah 8. Jadi dapat diketahui harga keseimbangannya adalah 7 dengan jumlah keseimbangan 8 dan dapat digambarkan menjadi grafik seperti berikut ini. Kemudian yang terakhir dari materi fungsi linear bagian 2, terdapat teori fungsi konsumsi dan tabungan. Teori fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yakni konsumsi dan tabungan. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S, maka kita dapat merumuskan kesamaan Y sama dengan C plus S, C sama dengan Y min S, dan S sama dengan Y min C, dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi nasional, dan S adalah tabungan nasional. Dan grafik di samping adalah contoh grafik jika pendapatan kita 0, maka garis Y berada pada titik koordinat 0. Kemudian A menunjukkan konsumsi. Meskipun kita tidak mempunyai pendapatan, kita tetap membutuhkan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, di sini S menunjukkan minus, yang artinya untuk mencukupi kebutuhan tersebut kita mendapatkan uang dari berhutang. Contoh kasus, fungsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Bagaimana fungsi tabungannya dan berapakah besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20? Dapat diketahui bahwa rumus untuk mencari tabungan adalah S sama dengan Y min C. Oleh karena itu, untuk mencari fungsi tabungan kita dapat menggunakan rumus tersebut, yakni S sama dengan Y min C sama dengan Y min 30 plus 0,8 Y.
sama dengan Y min 30 min 0,8Y sama dengan min 30 plus 0,2Y. Jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 30 plus 0,2Y. Kemudian berapakah besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20? Dari fungsi tabungan yang diperoleh tadi, kita dapat memasukkannya untuk mencari konsumsi. S sama dengan min 30 plus 0,2Y. 20 sama dengan min 30 plus 0,2Y. 50 sama dengan 0,2Y. Y sama dengan 250. Dari persamaan ini dapat diketahui pendapatannya adalah 250. Kemudian untuk mencari konsumsi, rumus konsumsi adalah Y min S. Jadi pendapatan nasional dikurangi tabungan. Konsumsi sama dengan 250 dikurangi 30. Maka konsumsi yang diperoleh adalah 230.